Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Shalom semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali pada saat minggu ini, minggu pertama di bulan September, kembali kita dipertemukan di dalam ibadah minggu bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Dan sebelum kita menerima renungan firman Allah, sama-sama kita tunduk kepala untuk berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Pagi ini Tuhan, kami ada bersama-sama dengan seluruh jemaat-jemaat-Mu. Mereka berkumpul di keluarga masing-masing untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, lewat ibadah kami pada pagi ini, biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu Bapa.
Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang saat ini kami akan mendengarkan itu adalah isi hati-Mu yang kami sampaikan, sehingga apa yang menjadi keinginan-Mu, apa yang menjadi kemauan-Mu tersampaikan dalam kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu. Dan kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Buka hati kami, biarlah kami mau terus menerima firman-Mu dengan hati yang tulus, dan di dalam lewat kebenaran firman-Mu itu kehidupan kami semakin mengalami perubahan dari hari ke hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk menerima firman-Mu pada pagi ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Allah yang berjudul atau bertema Aku Hanyalah Hamba. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang hamba. Kita ini adalah seorang hamba. Hamba itu sama dengan budak atau pelayan, atau kata kasarnya yang biasa sering digunakan oleh orang-orang pada umumnya, yaitu jongos. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kita jumpai orang-orang yang sangat berlomba-lomba ingin menjadi besar menurut pandangannya sendiri. Dan berusaha dengan berbagai macam cara untuk menjadi besar di mata semua orang. Dan jika kita disuruh memilih atau jika seseorang disuruh memilih, apakah mau memilih menjadi seorang hamba atau menjadi seorang tuan atau menjadi tuan, maka pastinya setiap orang akan memilih menjadi tuan. Gak ada orang itu mau memilih menjadi hamba, menjadi pelayan atau menjadi budak. Ini pastinya gak ada yang mau seperti itu. Orang akan berlomba dan akan berusaha untuk memilih tetap menjadi seorang tuan. Alasannya apa? Karena tuan itu dihormati. Tuan itu punya kuasa dalam memerintah. Tuan itu hidupnya enak, tidak diatur oleh orang lain. Apapun yang diinginkan hatinya, pasti dengan mudah dapat diperoleh atau dilakukan. Itu seorang tuan. Sebaliknya menjadi hamba, ini kita perhatikan, sebaliknya menjadi seorang hamba, itu diidentikan dengan orang yang statusnya atau kastanya rendah. Itu pada zaman dulu yang masih hidup dalam kasta-kasta. Tapi sekarang statusnya biasa orang katakan rendah. Bahkan seorang hamba itu diidentikan dengan tidak berdaya. Dan pekerjaannya setiap hari hanyalah untuk melayani tuannya saja. Itu seorang hamba. Dan pada umumnya Bapak Ibu yang kekasih, tidak ada orang yang mau bersedia ada di posisi sebagai seorang hamba. Tetapi sangatlah berbeda dengan pribadi Yesus Kristus. Dia adalah teladan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 11 sampai ayat 1 sampai ayat 11, maaf. Bahkan di dalam ayat 6 dan 7 dikatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini pribadi Yesus. Dia adalah yang menjadi teladan yang luar biasa dalam hal ketaatan sebagai seorang hamba. Padahal dia adalah Tuhan. Tetapi saat dia datang ke dunia, dia rela menjadi manusia sempurna adanya yang bukan datang untuk dilayani, melainkan dia datang untuk melayani. Bahkan kalau kita lihat bahwa dia juga memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa. Dia adalah seorang Tuhan Raja, dia adalah Tuhan yang kita sembah, tetapi dia rela turun ke dunia. Dia mengerjakan perintah Bapaknya hanya untuk apa? Hanya untuk
menebus dosa manusia. Dan dia rela menjadi seorang hamba yang bukan dilayani tapi melayani. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara pada saat pagi ini? Apakah kita sebagai umat-umat Tuhan yang telah ditebus, kita mau mengikuti teladan Yesus sebagai seorang hamba yang mau dilayani, yang mau melayani, ataukah kita mau memilih menjadi tuan yang senantiasa dilayani, dihormati, dihargai? Pilihan ini sesuai dengan kebenaran firman Allah pada hari Minggu kemarin, bahwa semua itu pilihan ada pada saya dan saudara. Tidak ada orang yang memilihkan untuk kita, tetapi kitalah yang memilih. Apakah kita mau menjadi, kita mau katakan aku adalah hamba, atau kita mau katakan bahwa aku adalah Tuan, Tuan atas diriku, Tuan atas semua orang, Tuan atas segala sesuatunya. Nah di sini Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pembelajaran kita akan buka, ini di dalam Lukas pasal 17, Lukas pasal 17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 ya. Saya akan bacakan ayat ini. Ini adalah pembelajaran kita yang akan kita kupas pada saat ini. Lukas pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Bunyinya demikian. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini di dalam Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10 dijelaskan dalam ayat ini tentang kehidupan seorang hamba, di mana seorang hamba harus mentaati setiap perintah dari tuannya. Kita lihat ya. Saat dia melakukan pekerjaan, saat dia sudah capek dari ladang mengerjakan apapun dan sesampainya di rumah, tuan itu tidak akan pernah mengajak hamba itu untuk langsung makan. Tetapi yang terjadi adalah seorang hamba itu diperintahkan untuk melayani tuannya, menyediakan makanannya dan sebagainya. Ini karena apa? Karena tuan itu berhak sepenuhnya atas hamba ini, ya, atas hamba ini. Nah, di sini mengartikan bahwa sang tuan punya hak penuh untuk ditaati. Tetapi dia tidak punya kewajiban untuk berterima kasih kepada hambanya. Walaupun hambanya sudah melakukan tugas dengan baik, sudah melayani dengan baik, sudah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tetapi seorang tuan tidak punya kewajiban untuk katakan apa? Terima kasih, gak ada. Ayat ini menggambarkan bahwa apa? Bahwa kita adalah seorang hamba. Makanya tadi temanya adalah aku adalah hamba. Kita seorang hamba yang harus taat dan tunduk kepada Tuhan kita, yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, kehidupan sebagai hamba perlu kita miliki dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang murid Tuhan. Karena kalau sebagai seorang murid Tuhan yang mau diajar, yang mau dididik, yang mau ditegur, yang mau diproses dalam hidupnya, maka dia harus memiliki hati seorang hamba. Memiliki kehidupan seorang hamba. Karena seorang hamba itu gampang untuk diperintah, gampang untuk dikuasai, dan gampang untuk melakukan apa yang diperintahkan. Kehidupan kita sebagai seorang murid sejati, jangan menjadi tuan, tetapi jadilah seorang hamba.
Di sini kita akan belajar, ada 3 yang akan saya ambil. Bagaimanakah kehidupan seorang hamba itu? Kehidupan seorang hamba yang pertama adalah taat kepada tuannya. Ayat 7 dan ayat 8 tadi kita sudah baca juga ayatnya. Bahwa seorang hamba itu harus taat dan harus taat kepada tuannya. Kata taat di sini, bicara taat di sini berarti ada ketundukan, ada kesetiaan. Seorang hamba tidak lepas dari ketaatan dan ketundukan. Seorang hamba tidak mempunyai hak untuk menolak, protes, atau membantah setiap perintah dari tuannya. Itu hamba. Kapanpun tuannya memerintahkannya untuk melakukan segala pekerjaannya, segala keinginan tuannya, maka seorang hamba harus taat menjalankan perintah itu. Ini berarti apa? Bahwa seorang hamba harus terus siap siaga selama 24 jam. Yang tujuannya untuk apa? Untuk melayani tuannya. Tidak peduli keadaan hamba itu seperti apa. Mungkin kondisi hamba itu lagi dalam keadaan yang lelah, sakit, sulit, atau ada masalah. Seorang hamba harus tetap siap melayani tuannya dengan baik. Kalau kita berbicara seorang hamba, sangat sulit Bapak Ibu. Tetapi kehidupan saya dan saudara, kita dituntut bahwa demikianlah kehidupan kita. Kita adalah hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai seorang hamba, kita wajib untuk taat sepenuhnya. Kata taat sepenuhnya ini enggak setengah-setengah tapi bulat. Sepenuhnya kita taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Ini seorang hamba. Karena kita adalah hambanya Tuhan, kita harus melakukan setiap apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Walaupun kehendaknya Tuhan itu, walaupun kemauannya Tuhan itu, walaupun apa yang diperintahkan Tuhan itu berat seperti yang saya katakan tadi, sakit secara daging, tetapi kita dituntut untuk terus taat. Tidak ada kata tidak ada kata protes. Oh, kenapa begini? Oh, sakit Tuhan, aku enggak kuat Tuhan menghadapi ini. Tidak ada kata protes. Sama seperti hamba dan Tuhan tadi, seorang hamba siap untuk melayani Tuannya dalam keadaan apapun dia. Demikianlah kehidupan saya dan saudara. Kita harus siap melayani Tuhan kita dengan penuh ketaatan, melakukan setiap perintah-perintahnya, melakukan setiap apa yang menjadi proses dalam hidup kita. Kita tidak boleh katakan, nanti dulu Tuhan, aku masih begini Tuhan, aku begini Tuhan, aku lagi sakit Tuhan, aku enggak kuat hadapi ini. Enggak ada kata seperti itu. Karena apa? Karena kita mau belajar menjadi seorang hamba. Seorang hamba, apapun berat keadaan kita, kita tidak boleh mengeluarkan bahasa sungut-sungut seperti hari Selasa lalu. Tidak ada kata sungut-sungut dalam kehidupan kita, tetapi kita terus mau mengerjakan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Ketaatan kita sebagai seorang hamba di sini bukan sewaktu kita hanya ada di dalam gereja atau di tempat ibadah saja. Ketaatan kita bukan hanya karena ada di pelayanan saja. Ketaatan kita bukan hanya karena kita dilihat orang banyak saja. Tetapi ketaatan kita adalah seluruh kehidupan kita. Kita berikan untuk berjuang mengabdi kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kita yaitu di mana? Baik kita ada di rumah, baik kita ada di tempat kerja kita, baik kita ada di tempat umum, baik kita ada di masyarakat, baik kita ada di lingkungan pergaulan kita, kita harus menggambarkan bahwa kita adalah seorang hamba yang mau taat melakukan setiap kehendak Tuhan. Jadi tidak pilih-pilih tempat. Bukan hanya di dalam gereja saat kita ada ibadah atau pelayanan, tetapi di seluruh kehidupan kita menggambarkan bahwa kita adalah seorang hamba yang terus taat dan taat. Seperti siapa? Tokoh Alkitab di dalam Alkitab katakan di Abraham. Ya, Abraham. Abraham adalah pribadi yang benar-benar memiliki hati hamba.
Abraham seluruh hidupnya dia habiskan untuk taat kepada kehendak Allah. Walaupun untuk taat kepada kehendak Allah itu dia mengorbankan seluruh kesenangannya, seluruh kenyamanannya, seluruh miliknya, bahkan anak satu-satunya dia rela berikan, dia persembahkan karena itu merupakan perintah daripada Tuhan. Tetapi apakah kita lihat Bapak Abraham protes, oh Tuhan kenapa perintahmu ini lagi, aku sudah keluar dari tanah nenek moyangku, aku sudah nyaman di daerahku, di tanah nenek moyangku, aku sudah hidup makmur, aku sudah keluar mengikuti perintahmu. Bahkan sekarang anak satu-satunya yang aku dambakan yang sudah lama ku inginkan, kenapa engkau minta juga? Tetapi tidak dilakukan oleh Abraham. Karena apa? Karena Abraham memiliki kehidupan yang benar-benar menjadi hati hamba. Dia menantikan di dalam Ibrani pasal 11 Bapak Ibu, kalau kita baca ayat 10 dan ayat 16. Dia menantikan satu kota yang mempunyai dasar yang direncanakan oleh Allah, yang dibangun oleh Allah. Nah sekalipun itu sulit, mempertaruhkan seluruh hidupnya. Tetapi Abraham tidak menyerah karena penantiannya adalah satu kota yang dibuat oleh Allah, direncanakan oleh Allah. Yaitu kota apa? Langit baru dan bumi yang baru. Inilah yang dinantikan oleh Abraham. Sehingga kesulitan apapun yang dia hadapi, mungkin secara manusia dia tidak mampu, tetapi dia belajar taat untuk melakukan itu. Karena Abraham memiliki hati seorang hamba yang taat. Yang kedua, apalagi ya? Yang kedua, di dalam ayat yang ke-9 dan ayat 10 tadi, di dalam Lukas pasal 17, di situ tulus melayani tuannya. Ayat 9 dan ayat 10 saya bacakan. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat seorang pekerja di sebuah pabrik, sebuah kantor atau di tempat-tempat pekerjaan. Saat dia memerintahkan anak buahnya, tolong angkat itu barang ya, angkat barang. Anak buahnya mengangkat tuh barang itu berat banget dan seluruh tenaganya dia curahkan untuk mengangkat barang itu. Dan setelah dia mengangkat barang, apakah bosnya katakan, terima kasih ya? Enggak. Dan bahkan pegawai itu yang mengerjakan, dia tidak akan pernah mengharapkan bahwa bosnya akan mengucapkan terima kasih. Walaupun dalam sepanjang satu hari dia bekerja, dia melakukan perintah-perintah daripada bosnya, tidak pernah dia akan mengharapkan terima kasih. Kenapa seperti itu? Karena memang itu kewajibannya dia. Tulus di sini, tulus melayani tuannya berarti sungguh-sungguh jujur dan tidak pura-pura. Seorang hamba di dalam melayani tuannya, di dalam mengerjakan perintah-perintah tuannya, dia harus sungguh-sungguh, harus jujur, tidak pura-pura. Arti katanya apa? Seorang hamba dalam melayani tuannya tidak ada kepentingan di dalamnya. Dia tidak mengharapkan terima kasih. Arti katanya tidak ada kepentingan di dalamnya. Ini yang menjadi kehidupan kita. Kita dituntut sebagai murid Tuhan yang memiliki hati hamba, memiliki kehidupan sebagai seorang hamba. Kalau kita mau belajar bahwa apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, belajarlah untuk tidak mencari kepentingan di dalamnya. Melayani di sini bukan hanya sebatas kita melayani di mimbar, saya katakan tadi. Melayani di sini bahwa seluruh kehidupan kita adalah melayani Tuhan. Tulus melayani Tuhan berarti tidak ada kepentingan di dalamnya. Baik kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, baik kita sebagai pegawai dalam suatu pekerjaan, baik kita sebagai hamba Tuhan dalam melayani pekerjaannya Tuhan, yang Tuhan percayakan, yang diizinkan Tuhan kita layani.
Tidak ada kepentingan apapun karena kita memiliki ketulusan sebagai seorang hamba. Kita tidak akan pernah menantikan untuk saat kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita melayani Tuhan lewat berbagai macam hal tadi. Bahwa seluruh kehidupan kita adalah melayani Tuhan. Kita tidak mengharapkan ada kata dihormati, dipuji, dikagumi, dianggap baik, dianggap wah hebat. Itu tidak ada di dalamnya. Atau kita melayani sebagai seorang hamba Tuhan, kita melayani karena upah, karena berkat, karena PK, bukan karena itu. Tetapi kita betul-betul melayani karena hati kita ada kerinduan, yaitu tulus untuk melayani untuk kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama seperti seorang hamba ini, dikatakan bahwa sebagai seorang hamba, tidak ada kepentingan apapun saat dia bekerja, sudah lelah, sudah capek, sudah melakukan yang baik. Dia tidak akan pernah mengharapkan tuannya mengatakan terima kasih, engkau mantap dalam bekerja. Tidak. Mari kita mau belajar seperti itu. Tuhan tempatkan kita, baik kita sebagai ibu rumah tangga, baik kita sebagai pekerja, baik kita sebagai hamba Tuhan, baik kita sebagai pimpinan dalam suatu pekerjaan-pekerjaan yang ada. Belajarlah untuk memiliki kehidupan sebagai seorang hamba yang tidak ada kepentingan apapun di dalam kita melayani Tuhan. Sebaliknya sebagai seorang hamba kita dituntut untuk apa? Untuk memiliki kerendahan hati seperti pribadi Yesus. Dia adalah Tuhan, tetapi dia rela melayani murid-muridnya, bahkan membasuh kaki murid-muridnya. Bukan satu loh, tapi 12 muridnya dia basuh. Bahkan di 12 ini dia tahu bahwa ada satu orang yang mengkhianati dia. Tapi Yesus tetap memberikan teladannya, yaitu kerendahan hatinya untuk tetap membasuh murid-muridnya. Walaupun murid yang mengkhianatinya pun Yudas, tetap dia basuh kakinya. Ini menggambarkan sebuah kerendahan hati. Berusaha mengutamakan kepentingan Tuhan. Ini adalah seorang hamba yang tulus melayani, akan berusaha mengutamakan kepentingan Tuhan. Dia tidak peduli dengan kepentingannya. Yang penting Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang disenangkan. Kita mau belajar. Rela mengabaikan kenyamanan, kesenangan kita dengan tidak menuntut Tuhan. Tetapi kita mau melakukan kehendaknya. Ini hamba. Kita mau rela melepaskan kenyamanan kita. Seberapa besar saat kenyamanan kita mulai di otak-atik, dikorek-korek. Hati kita yang lagi dalam keadaan tenang tiba-tiba di otak-atik. Kita mulai diproses lewat hati kita, lewat emosi kita. Apakah kita mau belajar untuk tetap menerima semuanya itu? Saya yang bicara di sini, saya pun tidak mampu, jujur. Tetapi kita mau belajar untuk tulus melayani. Tidak ada kepentingan apapun di dalam pelayanan kita. Saat engkau melayani keluargamu, saat engkau melayani orang lain, membantu orang lain, saat engkau melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah kita mau katakan bahwa aku melakukan semua itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita belajar untuk memindahkan hati dan pikiran kita, tidak lagi mencari hormat, tidak lagi mencari pujian, dan tidak lagi mencari kesenangan, kepuasan diri kita sendiri. Karena melayani Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Yang ketiga, saya tidak perpanjang ya karena kita ada perjamuan suci. Yang ketiga adalah menjadi seorang hamba berarti kesenangan dan kepuasan tuannya itu yang menjadi prioritas atau menjadi utama. Kesenangan dan kepuasan tuannya itulah yang menjadi prioritasnya, bukan dirinya, tetapi tuannya yang dilayani itu yang dia utamakan. Bagaimana saat dia melayani tuannya senang, tuannya puas, maka hamba itu akan merasa lega, merasa senang. Coba saat saudara mungkin kita di rumah, ibu rumah tangga saat kita masak makanan ya, begitu kita masak dengan cinta kasih walaupun itu cuma tempe, tetapi kita melihat muka-muka
anak-anak yang makan, lahapnya senang, mereka tersenyum, enak. Wah, yang tadinya mungkin capek, pasti rasanya puas. Ini gambaran bahwa kita sebagai seorang hamba dalam melakukan apapun, kesenangan dan kepuasan Tuhan kita atau Yesus itu adalah yang paling utama. Mengapa bisa demikian? Karena apa? Karena seorang hamba dalam melayani Tuhannya hanya satu yang dia inginkan, yaitu Tuhannya senang dan puas atas apa yang dilakukannya, atas apa yang dikerjakannya. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai murid Tuhan yang menghambakan diri kepada Tuhan, seharusnya yang menjadi prioritas kita, yang menjadi keutamaan kita, bagaimana membuat Tuhan senang dan puas atas hidupku dan hidupmu. Membuat Tuhan puas di sini, membuat Tuhan senang di sini atas hidupku dan hidupmu bukan diukur dari rajinnya kita ke gereja untuk ibadah dan pelayanan. Ini terus saya ungkapkan. Bukan diukur karena kita sebagai donatur dalam suatu gereja atau gereja-gereja lain sehingga Tuhan senang dan puas dengan hidup kita. Dan juga bukan diukur karena banyaknya persembahan yang kita berikan dalam satu pekerjaan Tuhan. Atau banyaknya persepuluhan yang kita sudah korbankan untuk gereja. Sehingga membuat perbuatan kita Tuhan senang atau puas. Bukan itu ukurannya Bapak Ibu yang kekasih. Kita lihat di dalam Markus, ini pembacaan sedikit ya. Coba kita buka Markus. Mengenai persembahan janda miskin. Di situ persembahan janda miskin, dalam ayat ini kita lihat bahwa selain perempuan ini, kalau Bapak Ibu baca langsung di rumah ya, persembahan janda miskin dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44, dikatakan bahwa apa? Selain perempuan itu adalah janda, dia juga miskin. Tetapi janda miskin ini memberikan semua yang ada padanya. Apa yang ada padanya? 2 peser 1 duit. Dia berikan dan masukkan di dalam satu kotak di dalam bait Allah. Berbicara tentang peser pada zaman Yesus pada waktu itu merupakan satuan uang yang nilainya paling kecil. Arti katanya terlalu kecil. Dan mungkin tidak ada harganya apa-apa. Tetapi kita lihat di sini saat mereka memberikan persembahan dan Yesus ada di bait Allah. Hati Yesus, kita lihat perhatian Yesus tertuju kepada janda miskin ini. Perhatian Yesus tertuju kepada janda miskin ini bukan karena apa? Bukan karena besarnya apa yang dia bawa. Tetapi di dalam ayat yang ke-43 saya bacakan ya, ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Jadi saat Yesus mengamati orang-orang yang memberikan persembahan, orang kaya yang memiliki baju yang indah, uang yang banyak dimasukkan di dalam peti. Yesus memperhatikan semua. Tetapi ada satu orang yang betul-betul kena di hati Yesus. Yesus betul-betul suka dengan dia. Sehingga dia katakan, dia panggil muridnya, dia berkata kepada muridnya. Ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus memuji, senang, bahkan puas dengan apa yang dilakukan oleh janda miskin ini. Bukan karena banyaknya persembahan, karena kita tahu bahwa peser, hitungan satuan uang peser itu adalah tidak ada harganya, terlalu kecil dibandingkan dengan orang-orang kaya yang memberikan persembahan pada waktu itu. Tetapi di sini Yesus mengapa memuji? Karena janda miskin ini rela melepaskan dirinya dari segala apa yang dimilikinya. Arti katanya tidak ada yang disisakannya. Karena di dalam ayat 44 dikatakan apa? Di ayat yang 44 dikatakan bahwa
Sebab mereka semua memberi dengan kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dan ini yang membuat Tuhan senang, membuat Tuhan suka akan perbuatan, membuat Tuhan senang dan puas akan apa yang dilakukan oleh janda ini. Ini berbicara bukan tentang uangnya saudara, tetapi ini berbicara bagaimana perempuan janda miskin ini di saat berkekurangan, di saat dengan keadaan yang tidak berdaya, tetapi dia rela memberikan seluruh kehidupannya, nafkahnya untuk pekerjaan Tuhan. Ini menggambarkan bahwa bisakah kita sebagai seorang hamba, kita mau memuaskan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Tidak ada yang sisa, kita harus dihabiskan, kita harus dimatikan untuk benar-benar menjadi seorang hamba. Tidak ada yang sisa, tidak ada kebanggaan di dalam diri kita, tidak ada lagi mencari pujian, tidak ada lagi untuk bisa kehidupan kita merasa diri hebat. Tetapi kita harus memiliki kehidupan yang totalitas untuk kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh janda miskin ini. Kadang dalam kehidupan kita menjadi pembelajaran luar biasa lewat janda miskin ini. Kadang kita merasa GR sendiri. Menganggap bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pelayanan, dalam ibadah, kita sudah GR, kita sudah merasa bahwa Tuhan itu sudah puas dengan apa yang kita lakukan. Kita sudah merasa saat kita rajin beribadah, saat kita hidup di dalam pelayanan, kita sudah merasa bahwa kita sudah memuaskan hati Tuhan. Sehingga kita tidak pernah menyelidiki hati kita. Kita tidak pernah berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan, bertanya bahwa sudahkah aku layak di hadapan-Mu Bapa? Sudahkah aku memuaskan hati-Mu? Sudahkah aku menyenangkan-Mu? Jangan hanya di pikiran kita. Jangan hanya ada di hati kita bahwa kita sudah menyenangkan Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kita. Padahal yang Tuhan mau adalah apa? Seluruh kehidupan saya dan saudara kita mau persembahkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Padahal kalau kita lihat mungkin orang-orang kaya yang datang pada waktu itu di Bait Allah, mereka merasa bangga dengan memberikan banyak uang. Mereka merasa sudah memuaskan hati Tuhan. Mereka sudah merasa terpandang dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat hal itu. Yang Tuhan lihat adalah kehidupanmu dan kehidupanku yang terus mau kita persembahkan. Kita mau habiskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun untuk itu sangat sulit Bapak Ibu. Walaupun itu kita harus benar-benar mematikan segala sesuatunya. Karena yang Tuhan mau membuat Tuhan senang dan puas dalam hidup kita adalah dengan apa? Roma 12 ayat 1 dan 2. Mempersembahkan seluruh kehidupan kita menjadi persembahan hidup yang kudus. Menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi terus mengalami perubahan dari hari ke hari. Sehingga kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Bapak Ibu, kalau kita renungkan memang sulit. Untuk berjuang mengenakan pikiran dan perasaan Kristus menjadi seorang hamba itu sulit. Tidak mudah. Karena kita harus melepaskan segala-galanya. Tetapi kita mau belajar untuk itu. Karena Yesus pun melakukan seperti itu. Kita sebagai umatnya, kita sebagai murid sejati. Kalau kita mau menjadi murid sejati maka kita akan melakukan setiap teladan-teladan yang diberikan. Walaupun itu sulit, tapi mari kita mau berjuang di dalamnya. Sebabnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Allah pada saat hari ini. Kalau kita menyadari bahwa kita ini hanyalah hamba, maka kita akan mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Bukan pekerjaan yang tidak diperintahkan Tuhan. Tapi kita akan mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan taat, dengan tulus, dan mengutamakan kesenangan dan kepuasan Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan lewat akhir daripada kebenaran firman saat pagi ini saya juga menyampaikan happy birthday buat Ibu Lia. Biarlah dengan usia
yang bertambah. Ibu Lia semakin setia dengan Tuhan, semakin taat dengan Tuhan, semakin memuliakan Tuhan, dan terus berjuang di dalam perjuangan imanmu sampai kepada kekekalan. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih, saatnya kita akan juga masuk di dalam pelayanan perjamuan suci, perjamuan kudus, dan sambil mempersiapkan